Bagaimana seorang itu bisa meraih dari pertolongan, dari kemenangan dengan bentuk tergesa-gesa? Tidak ada pijakan, tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan tidak ada di dalam kaidah kita itu untuk mencapai sebuah tujuan kita menghalalkan segala cara. Itu tidak ada di dalam agama kita. Itu kaidahnya orang Yahudi. Al-ghayatu tubarriru Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Kata mereka tujuan itu membenarkan segala wasilah untuk dipakai. Kalau kita dalam Islam tidak. Iya. Kita itu terikat dengan tuntunan dan syariat. Dibangun di atas tuntunan dan syariat inilah kita berjalan. Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf. Iya. Maka ketika terjadi kelemahan di tengah umat, jangan tergesa-gesa. Itu pasti akan diberikan dari kemenangan, akan diberi dari kemapanan, akan dibuat keamanan untuk mereka. Ya. Dan di dalam hadits yang lain dari Ubay bin Ka'ab riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i wat-tamkini war-rif'ati." Ya. Fid din. Faman 'amila minhum 'amala ad-dunya lil akhirah, falaysa lahu fil akhirati min nasib. Beri kabar gembira untuk umat ini dengan as-sana, dengan kejayaan, ketinggian, ya, terangkat dan mereka dimapankan di atas muka bumi. Beri kabar gembira. Diingatkan syarat di belakangnya. Lagi-lagi ada syaratnya. Siapa di antara mereka yang beramal akhirat, siapa di antara mereka yang beramal dunia untuk meraih akhirat, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat kelak. Ditambih tentang ikhlas dan tauhid untuk sampai kepada syarat kejayaan dan keamanan itu. Karena itu di ayat di surah An-Nur yang saya bacakan tadi itu ada 5 syarat dari syarat-syarat kejayaan umat. Siapa yang meluputkan 5 syarat, sebaliknya itu adalah sebab kelemahan, sebab kehinaan yang bisa menimpa umat. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah amalan salih, yang ketiga adalah tauhid, yang keempat adalah menjauhi segala kesyirikan, dan yang kelima adalah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan orang yang beriman. Ini keimanan ya. Amanu minkum, kalian waktu itu siapa? Kalian ketika ayat ini turun, siapa yang hidup? Nabi dan para sahabatnya. Dan ini diantara dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jalan para as-salaf, mengikuti jalannya para sahabat. Sebab mereka adalah barometer untuk kejayaan umat. Harus diikuti jalannya para sahabat. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Di akhir ayat, ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. La yusyrikuna bi syai'an, mereka tidak berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Iya, ini sebab-sebab kejayaan. Dan kita lihat ketika ditelantarkan, dari situlah datangnya berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat ini. Dari situ datangnya berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat ini. Iya. Kita lihat ya dari keimanan. Dan ini semuanya dasarnya adalah ilmu syar'i. Semua dasarnya adalah ilmu syar'i. Kejayaan ini. Dan berpaling darinya, dari petaka yang musibah yang menimpa itu semuanya dasarnya dari kejahilan. Dasarnya dari kejahilan. Jadi orang-orang yang beriman disyaratkan keimanan. Keimanan itu dimaklumi. Ya, ada yang terkait dengan ucapan lisan, amalan hati, dan amalan dengan anggota badan. Keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Iman itu pokoknya ada 6. Keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan buruk. Iman itu bercabang-cabang. Banyak cabangnya, lebih dari 70 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan ini 3 contoh ya, walaupun keimanan itu banyak. Ya. Dan kalau dicabang dari contoh-contoh ini akan banyak cabang yang lain. Misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, ada batu. Kita singkirkan. Nah, ini bagian dari keimanan. Kenapa? Sebab itu dari kecintaan kepada saudara, dari kecintaan dari berbuat kebaik kepada manusia, itu bagian dari keimanan.
Bagaimana pula kalau dia menyingkirkan dari agama ini hal yang jelek? Ada bidah-bidah, ada khurafat, dia bantah, dia terangkan kesesatannya, dia terangkan tentang bahayanya. Maka itu amanah yang lebih besar. Karena itu oleh para ulama dianggap itu sebagai jihad fi sabilillah. Sebagai jihad fi sabilillah. Karena itu kemungkaran tidak didiamkan, tapi diobati, diperbaiki, dan dijelaskan. Sebab kemungkaran kalau dibiarkan, itu adalah salah satu sebab turunnya musibah dan malapetaka.